Perkenalkan, nama saya Oktavia Rijelina, NIM 2023781599. Saya mahasiswi semester 2 Program Studi Perhotelan, jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan pariwisata alternatif, yaitu wisata Desa Sika yang terletak di Kabupaten Sika. Berikut pembahasan. Alasan penulis memilih wisata Desa Sika yaitu untuk menambah wawasan tentang potensi pariwisata alternatif yang ada di Kabupaten Sika. Penulis juga ingin mempromosikan potensi pariwisata alternatif yang ada di Kabupaten Sika. Salah satunya yaitu wisata Desa Sika dengan berbagai bentuk-bentuk atraksi yang ada agar semakin dikenal luas oleh masyarakat di berbagai daerah. Selanjutnya, bentuk-bentuk atraksi yang ada di wisata Desa Sika. Yang pertama, Gereja Tua Sika. Ketika memasuki wisata Desa Sika, mata kita akan dimanjakan dengan keindahan alam yang sangat mempesona. Selain itu, terdapat tempat religius bersejarah yang layak untuk dikunjungi, yaitu Gereja Santo Ignatius Loyola. Rumah ibadah yang juga dikenal sebagai Gereja Tua Sika ini berada di pinggir pantai Laut Sawu atau di pesisir selatan Pulau Flores, tepatnya di Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Karena keunikan, keindahan arsitektur, serta sejarahnya, Gereja Tua Sika ini menjadi objek kunjungan wisata domestik dan mancanegara. Untuk mencapai gereja ini, pengunjung harus melalui jalan aspal sempit sejauh 9 km. Yang kedua, Kapela Sinyor. Konon, Moang Lesu Lirdera Wangang yang nantinya menjadi Raja Sika pada abad ke-14 bertualang ke Selat Malaka. Di sana, ia bertemu dengan para misionaris Katolik asal Portugis. Misionaris tersebut lantas membaptis Lesu muda dengan nama permandian Don Alesu. Ia kemudian dikenal dengan nama Don Alesu Ximenes da Silva. Penguasa di Malaka Jogo Gorilla menghadiahi da Silva sebuah sinyor atau salib dari Portugis dan patung Meniho, ditemani seorang Portugis bernama Agustino Rosario da Gama. Da Silva pulang ke Sika. Di sana, ia membangun kapel kecil bagi sinyor dan Meniho yang dibawanya. Sejak saat itu, Sika mulai rutin dikunjungi para misionaris dari Portugis. Yang ketiga, peninggalan Portugis berupa meriam. Peninggalan bersejarah berupa 2 buah meriam ini oleh masyarakat Sika zaman dahulu diletakkan di samping pastoral Sika. Yang keempat, kuburan Raja-Raja Sika dan masyarakat Sika zaman dahulu. Kuburan-kuburan tersebut berada tepat di samping kiri dan kanan Gereja Tua Sika. Yang kelima, Sumur Tua. Sumur ini berada di ujung sebelah timur kampung, letaknya sekitar 300 meter dari kampung. Masyarakat Sika zaman dahulu menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, sumur tersebut tidak digunakan lagi karena masyarakat setempat sudah memiliki bak masing-masing. Yang keenam, Lepogete. Dalam bahasa Sika, Lepogete berarti rumah yang ditempati orang besar seperti Raja Sika, sehingga sering disebut dengan Istana Raja. Selama masa penjajahan Portugis di abad ke-16 dan penjajahan Belanda pada abad ke-17, Lepogete merupakan istana kerajaan Sika sekaligus menjadi pusat pemerintahan pada masa kerajaan Sika. Berada persis di bibir pantai selatan, Lepogete warisan kerajaan ini hancur ditelan ganasnya ombak pantai selatan. Niat baik pemerintah Kabupaten Sika membangunnya kembali membuat Lepogete bisa disaksikan generasi muda saat ini. Meski tidak sesuai aslinya, Lepogete tetap menjadi sebuah bangunan unik penuh sejarah. Yang ketujuh, Ritual Logu Sinyor. Ritual ini yang sudah menjadi tradisi, menjadi daya tarik tersendiri di Kabupaten Sika. Menurut cerita masyarakat setempat, Raja mempercayai bahwa dengan salib yang berasal dari Malaka tersebut mampu mengusir wabah kematian dan wabah penyakit yang melanda masyarakat Sika. Ritual ini biasa dilakukan setiap hari raya Jumat Agung.
Yang kedelapan, kebudayaan tenun ikat. Mengunjungi wisata Desa Sika ini menyenangkan karena selain bisa melihat-lihat gereja tua Sika yang cantik, kita juga bisa melihat proses menenun kain tenun ikat dengan pewarna alami. Yang kesembilan, keindahan alam khususnya daerah pantai. Pantai di tempat ini memiliki pemandangan pantai yang indah dengan hamparan pasirnya serta air laut yang jernih. Ketika pasang surut, penduduk sekitar biasanya memanfaatkan untuk mencari kerang, ikan kecil dan hewan laut kecil lainnya yang menyangkut di daerah pesisir. Selain itu, pemuda di kampung Sika ini sering melaut untuk mencari ikan dan hewan laut lainnya. Biasanya, jika beruntung, mereka pulang dengan mendapatkan banyak hasil. Selanjutnya, dampak yang terjadi akibat perkembangan pariwisata tersebut. Yang pertama, dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk di tempat wisata tersebut. Yang kedua, meningkatkan devisa, mempunyai peluang untuk mendapatkan devisa dan dapat mendukung kelanjutan pembangunan di sektor lain. Yang ketiga, meningkatkan dan meratakan pendapatan rakyat dengan belanja wisatawan akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, meningkatkan penjualan barang-barang lokal keluar. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu. Pembagian daya tarik pariwisata antara lain daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sosial budaya, dan daya tarik minat khusus. Atraksi wisata seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa, dan lain-lain hal yang merupakan daya tarik wisata di daerah tujuan wisata. Upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata antara lain yang pertama, ada sesuatu yang bisa dilihat atau something to see, ada sesuatu yang dapat dikerjakan atau something to do, dan ada sesuatu yang bisa dibeli atau something to buy. Saran, wisata Desa Sika sudah menjadi objek wisata tujuan para wisatawan karena keistimewaan yang dimiliki. Namun menurut saya, objek wisata ini akan dapat lebih berkembang dan dikenal banyak orang apabila kita mengadakan pengenalan kepada masyarakat luas secara terperinci mengenai wisata tersebut serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan tempat wisata lainnya. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.